Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan profil singkat saya. Bisa dibaca, nama saya adalah Beraji Firdaus. Saya adalah mahasiswa magang 3 dari UST, Pendidikan Matematika, dan mengajar selama 4 kali pertemuan. Kalau ada info atau pertanyaan tentang apa, bisa email saya. Saya sementara ini menggantikan Ibu Tati. Di sini sudah saya lampirkan tentang kompetensi dasar dan indikator yang nantinya akan menjadi tujuan belajar siswa, yaitu siswa dapat mendefinisikan matriks, menunjukkan konsep metrik, baik jenis-jenis, kesamaan, dan juga transpos, serta kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Karena sudah ada di PDF sebelumnya, jadi sini saya akan membahas tentang contoh-contohnya secara ringkas saja, ataupun sekilas. Kan matriks itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu diubah atau biasanya ditemukan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini satu contoh saja. Masih banyak tabel-tabel yang lainnya. Nah, ini dapat diubah menjadi matriks, yaitu dengan pertama menghilangkan judul baris. Judul baris itu yang ini ya. Dan menghilangkan judul kolom. Ini judul kolomnya. Sehingga nanti akan menjadikan sebuah matriks. Saya namai dengan matriks N, yaitu matriksnya ini, angka-angkanya. Tinggal menyelesaikan angka sebagai data saja. Paham? Dan nanti menjadi matriks ordo kali 3. Kalau ini, contohnya ini. Berbeda tabel akan menghasilkan berbeda ordo ya. Lanjut. Yang kedua adalah tentang notasi atau pengertian. Kan matriks biasanya disimbolkan dengan, ini bentuk umumnya ya. Ini kurung siku. Atau kurung biasa juga bisa. Terus dinotasikan dengan huruf kapital besar. Elemennya huruf kecil-kecil. Baris itu adalah disimbolkan dengan M. Ini M itu berbentuk horizontal seperti ini. Dan kolomnya berbentuk vertikal. Ini sudah saya beri warna berbeda untuk memudahkan pemahaman kalian. Nah, jadi nih, nanti dibaca lagi di PDF-nya. Jadi ini adalah bentuk umum dari matriks. Jadi ini dihafalkan saja, ini baris, ini kolom. Paham ya? Selanjutnya. Ini contohnya. Diketahui matriks A, PQ, R, STU, VWX, Y, VWX. Tentukan banyaknya baris, banyaknya kolom, elemen baris ke-1, baris ketiga, A22, dan A31. Ini membacanya dari A yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua, A yang terletak pada baris ketiga dan kolom ke-1. Nih, jawabnya seperti ini ya. Banyak baris pada matriks A adalah 3 buah. Kita lihat. 1, ingat baris adalah yang M atau horizontal. 1, 2, 3. Benar. Banyak kolom adalah 3 buah. Kolom yang vertikal atau N. 1, 2, 3. Elemen baris ke-1 pada matriks A. Jadi kita melihat elemennya ada apa aja. Elemen baris ke-1. Baris ke-1 tadi apa? Ini. Oh, berarti PQR. Benar. Elemen kolom ketiga pada matriks A. Ada RUX. Coba. Kolom ketiga. Kolom tadi yang vertikal. 1, 2, 3. Oh, ini. Berarti ketemu. Nilai A22. Dijelaskan A22 adalah nilai A yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua mana sih? Ini kan baris ke-1, baris kedua. Oh, berarti ini. Kolom keberapa tadi? Kolom kedua. Kolom ke-1, kolom 2. Berarti perpotongannya di T. Benar. Begitu pula dengan A31, yaitu terletak pada baris ketiga dan kolom ke-1. Barisnya ketiga mana? Ini baris ketiga. Ya kan? Ini 1, 2, 3. Kolomnya ke-1. Oh, berarti V. Berarti benar. Selanjutnya ya. Order matrix. Nah, pada bagian ini saya ada tipe. Kan tadi saya jelaskan bahwa baris telah disimbolkan dengan M dan kolom itu N. Ini malah M. Tipe ya, maaf ya. Ordo itu banyaknya baris dan kolom. Coba kita lihat dari contohnya ini.
Ini B ada 4 elemen. Ini C ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D juga 6. Loh, terus ordernya gimana? Tentukan ya. B, C, D. Jawab ya. Matriks B ada berapa? Coba kita lihat. Ingat, M itu baris, N kolom. M-nya ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2 baris. Dan kolomnya ada 2 juga. Berarti 2 kali 2. Atau B 2 kali 2 ya. Sedangkan yang C ada barisnya berapa M-nya? 1, 2. Oh, barisnya ada 2 juga. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti barisnya kan M 2, kolomnya 3. C 2, 3. C 2 kali 3. Sedangkan yang D barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, barisnya 3 berarti M-nya 3 dan kolomnya ada 1, 2. Berarti 3 kali 2. Benar ya? Lanjut. Sekarang kita masuk jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks baris. Itu dapat dihafalkan atau dapat dilihat syaratnya hanya memiliki satu baris. Jadi ordernya 1 kali n. Ini kita lihat pada matriks A dan matriks B. Barisnya cuma satu, tapi bisa memiliki kolom yang banyak. Tidak apa-apa. Yang penting hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matriks kolom itu berkebalikan dari matriks baris. Dia hanya memiliki satu kolom. Ordernya n kali 1. Coba kita lihat. Benar kan? Kolomnya hanya ada satu. Barisnya bebas, ada berapa saja. Selanjutnya, metrik persegi. Ini memiliki baris dan kolom yang sama. Coba kita lihat. Sehingga dia n kali n nih. Baris 2, kolom 2 sama. Baris 2, 1, 2, 3. Barisnya m-nya sama dengan 3. Kolomnya n 1, 2, 3. 3 kali 3. Oh, berarti sama lagi. Ada matriks simetri. Ini syaratnya baris ke I dan kolom ke J sama dengan elemen pada baris ke C dan kolom ke I. Berarti dua matriks yang berbeda itu harus sama. Contohnya seperti ini. A11 sama dengan A11 tetap A ya. Nih yang gak usah. A12 kan B. Berarti harus sama dengan A21. Coba lihat. A2 baris 2 kolom 1 B tetap sama. Begitu pula sebaliknya. Seperti contohnya A23 baris kedua kolom 3D. Berarti kebalikannya A32. Berarti baris ketiga kolom kedua tetap D. Berarti sama kan hasilnya. Selanjutnya ya, matriks diagonal. Syaratnya adalah semua elemen bernilai 0 kecuali elemen diagonal utama. Nah, ini matriksnya semua 0 kecuali pada diagonal utama. Diagonal utama itu yang ini ya. Ini jadi isinya bebas kecuali 0. Nah, dari sini bisa berkembang menjadi metrik identitas karena hampir sama dengan diagonal tadi. Bedanya diagonal utamanya itu bernilai 1. Contohnya nih, pada ordo 2 kali 2 1 kan. Ordo 3 kali 3 juga diagonal utamanya bernilai 1. Lanjut ya. Matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Maupun ordo kecil, ordo yang 2 kali 2, 2 kali 3, pun 3 kali 3, 3 kali 2 tetap semua elemennya bernilai 0. Karena itu syaratnya. Matriks tegak itu banyaknya baris lebih banyak dibandingkan banyaknya kolom. Coba kita buktikan. Banyaknya baris itu M ya. M-nya ini 1, 2, 3. Oh, berarti M-nya ada 3. Barisnya ada 3. Kolomnya 1, 2. Oh, ada 2. Berarti M-nya lebih daripada 2. Atau 3 sama dengan 3 lebih dari 2. Berarti benar banyaknya baris lebih banyak dibanding kolom. Matriks datar, yaitu banyaknya kolom lebih banyak dibandingkan banyaknya baris. Berarti kebalikan dari matriks tegak tadi. Ini contohnya, kolom kan N, baris kan M. Berarti M-nya ada berapa? Ini M ya. M itu baris 1, 2. M-nya 2, kolomnya 1, 2, 3. Berarti N lebih dari M. 3 lebih dari 2, berarti benar. Matriks segitiga itu dibagi menjadi 2, yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, untuk segitiga atas, itu semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Coba tadi ingat, diagonal utama kan ini, berarti di bawahnya bernilai 0. Oh, benar ini. Berarti itu termasuk segitiga
atas. Kalau segitiga bawah bagaimana ya? Coba kita lihat. Semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Berarti diagonal utama tadi mana? Oh ini. Di atasnya bernilai 0. Oh coba kita lihat. Oh benar. Berarti ini termasuk segitiga bawah. Selanjutnya kesamaan metrik. Dua metrik dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks berordo sama dan elemen yang terletak bernilai sama. Berarti syaratnya kedua matriks berordo sama dan elemen yang terletak bernilai sama. Coba kita buktikan. Ini contohnya A sama B. Oh, kok ordonya sama ya? Coba lihat ordonya barisnya berapa nih? 2 dan 3. Ini juga 2 dan 3. Oh, berarti syarat pertama terpenuhi. Berarti tinggal syarat kedua, elemen yang terletak bernilai sama. Berarti tinggal sama dengan A sama dengan B, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan seterusnya sampai F sama dengan U. Nah, pada kesamaan dua matriks itu biasanya berhubungan dengan operasi matriks, di mana matriks yang kiri dioperasikan menjadi sama dengan matriks yang kanan. Jadi nanti itu hasilnya harusnya sama angkanya. Karena itu harus memenuhi dua ini ya. Oke, selanjutnya tentang transpos metrik. Transpos atau putaran matriks itu melakukan pengubahan dari elemen baris menjadi elemen kolom ataupun sebaliknya, elemen kolom menjadi elemen baris. Nih contohnya A. Ada baris 1, baris 2, baris 3. Itu tentukan transpos dari A. Coba kita lihat ya. Nih, baris ke-1 min 1 2 4 diubah jadi berarti kolom. Berarti nih min 1 2 4 berarti baris ke-1 diubah jadi kolom ke-1, baris kedua diubah jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Coba kita balik yang kolom menjadi baris. Berarti kolom kan ini min 1 5 min 2 menjadi ini kan kolom, berarti menjadi baris. Oh, ternyata benar. Kolom 1 baris 1, kolom 2 menjadi baris 2, kolom 3 menjadi baris 3. Sudah terbukti ya. Jadi bagaimana? Untuk pelajaran lebih lanjutnya, lebih dalami dari PDF tadi atau bisa searching di Google untuk lebih lanjutnya lagi. Terima kasih. Selamat belajar.